Salam, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita masuki dalam satu firman Tuhan, di mana berjudul tentang peperangan roh dalam dunia roh. Terlebih dulu kita akan membaca di dalam kitab Wahyu, saudara. Pasal 16 ayat 14. Karena penguasa-penguasa itu, maka kita bisa menyadari bahwa di dunia ini, saudara, roh kejahatan ini sudah merajalela, di mana hidup manusia tidak memiliki kasih dan perhatian dan pengertian. Justru mereka ingin supaya kita ini masuk dan terseret di dalam kuasanya. Kita lihat di dalam Wahyu, pasal 16 ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Saudara, mari kita perhatikan keadaan lingkungan dan kondisi sekarang ini. Kita belum mengalami peperangan yang sangat mengerikan, tetapi kita sudah mengalami banyak hal yang membuat kita ini merasakan bahwa hidup kita ini harus ada satu perubahan, ya, karena dampak dari virus ini, saudara, virus corona. Kita menyadari bahwa peperangan roh itu akan terjadi, dan peperangan roh itu kalau kita masuk dalam dunia roh, kita bisa tahu bahwa dalam Wahyu 16:14 itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Lalu apa yang diadakannya dalam perbuatan ajaib? Kita akan perhatikan di sini ada 3 yang kita harus perhatikan: kesaksian peperangan dunia roh jahat, saudara. A. Perdukunan. B. Diramal. C. Pemujaan. Mari kita akan perhatikan kesaksian peperangan dunia roh jahat tentang perdukunan. Kita tidak membahas perdukunan, tapi di sini kita harus tahu supaya saudara juga mengerti bahwa peperangan ini harus kita lewati dengan kuasa Allah. Kita akan perhatikan di sini. Perdukunan ini, kalau kita masuk dalam perdukunan dan sering kita masuk ke perdukunan, maka tubuh kita ini memberikan tubuh itu supaya tubuh kita ini disiksa, ya saudara. Itu perdukunan. Jadi kalau kita masuk dan kita tanya pada dukun, itu sama saja tubuh kita ini tersiksa, ya. Nah, sekarang apa yang membuat tersiksa? Kita bisa lihat alam, batin dan bunga. Nah, apa ini? Kita tidak membahasnya, tetapi supaya saudara tahu bahwa peperangan roh itu seperti itu, ya. Suatu ketika ada satu kesaksian, saudara, di mana suatu saat kita ini berperang melawan penguasa-penguasa yang kita tidak tahu. Waktu itu ada sumur, ya saudara. Dan sumur itu, kata orang kalau pada bulan apa berdarah, gitu. Kalau ada bulan apa wangi. Dan saya tidak peduli itu, tapi yang penting karena ini tempatnya anak Tuhan, dia mau tempat itu diurapi, bukan sumurnya tapi tempatnya. Dan kita tahu bahwa hal ini, saudara, tidak mungkin kita jalankan. Kenapa? Karena itu adalah tempat di mana satu kuasa yang tidak kita inginkan. Tapi kita ada dalam lingkungan itu. Dan kita perhatikan baik-baik. Apa yang harus kita lakukan kalau posisi seperti ini? Orang bilang kalau kita pindah rumah, kok rumah ini jadi kayak gini ya? Kok ini saudaraku atau keluargaku tabrakan terus beruntun. Nah, kalau orang bilang rumahmu itu memang terjadi sesuatu. Nah, kalau kita terus terbawa, maka kita akan mengalami suatu tekanan, bukan peperangan roh, tapi sesuatu tekanan, di mana hidup kita ini akan makin merosot dan kita tidak tahu bagaimana arah tujuan kita untuk hidup. Pasti iblis mengerjai kita. Makanya kita harus tahu bahwa dalam Wahyu 16:14 ini menunjukkan bahwa kita harus punya power untuk tetap perang di dalam dunia roh. Seperti dalam kesaksian ini.
waktu kita berdoa, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena begitu kita berdoa dari sumur itu tampak ada satu aura yang meloncat. Orang bilang di sebelah saya, oh itu ada macan putih katanya. Kita berdoa, menyembah. Nanti terus sebentar lagi, oh ada ular, ada apa. Jadi kayak ada sesuatu yang penampakan. Padahal kita juga berdoa dan orang-orang itu aja yang teriak-teriak gitu. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan, saya harus berkata apa dan saya harus berbicara dan bagaimana cara pengurapannya. Akhirnya do this Sigelma, kamu puasa 40 hari. Untuk apa? Karena do this Sigelma, karena puasa-puasa itu tidak bisa dengan kita langsung pengurapan puasa 1 hari. Walaupun 3 hari pun tidak cukup. Kenapa? Karena itu penguasa roh kegelapan. Kita perang dengan roh kegelapan. Mama orang tuh ada rajai, ada wakilnya, ada bawahannya. Nah ini adalah bukan bawahan tapi tingkatnya lebih dari bawahan. Jadi mereka kuasa-kuasa itu mengerjai kita dengan kasarannya orang tuh pasti terjadi sesuatu di situ gitu. Akhirnya kita puasa 40 hari. Dalam puasa 40 hari itu masalah itu ada aja saudara. Kita lagi berdoa. Kita kan kalau berdoa harus pakai airnya. Karena Tuhan itu air hidup, kita pakai airnya. Kita doa pakai air. Airnya hilang gitu, enggak tahu taruh mana apa-apa. Ya sudah kita ambil lagi. Puasa lagi. Jadi setiap kali kita ngambil itu ada aja. Nanti ada airnya hilang. Nanti lupa berpuasa. Jadi terus gitu. Akhirnya kita merasa terganggu. Kita berdoa. Terus kita baca firman aja, kita baca firman, kita renungan tiap hari. Tempat itu kerja doa, renungan, enggak cukup saudara. Kita berperang itu bukan hanya baca firman tok, tapi kita melakukannya. Pada waktu kita membaca firman dan firman Tuhan berkata bahwa kalau kita lihat aja dalam Wahyu 16-14 ya, kita perhatikan, renungkan baik-baik ayatnya. Itu roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Bahwa ini adalah peperangan, di mana kita ini tidak pakai dengan kekuatan kita lagi, tapi Allah yang berada di depan kita. Dari awal kita harus izinkan Allah di depan, jangan kita yang di depan. Jadi akhirnya kita menyembah, berdoa, memuji Tuhan. Lama-lama tempat itu makin banyak orang yang datang. Walaupun belum 40 hari kita itu doa, banyak orang yang datang. Akhirnya suatu ketika kita lagi doa pelepasan. Pada waktu doa pelepasan, kita ini lagi tumpang tangan. Ini pintu ini terbuka semua, saudara. Terbuka semua. Jadi dari depan belakang terbuka. Pada waktu saya numpang tangan, saya melihat ada sesuatu yang melompat dari sumur itu. Jadi terbang gitu. Gak tahu tuh seperti ikan lele atau apa, itu bukan ular tapi bentuknya itu bulat gitu, seperti ikan gitu melompat ke orang itu. Dan begitu saya Tuhan tak serano lepas keluar, kan saya selalu bilang lepas keluar. Begitu keluar ini juga melompat lagi, tapi bukan lagi seperti ikan lele tapi seperti ada cumi-cumi sudah. Cumi-cumi itu kan banyak kakinya tapi ini bulat gitu. Melompat ke satu ibu. Akhirnya ibu itu seperti orang berbahasa roh, padahal itu bukan. Akhirnya saya ingat ayat ini. Iblis itu bisa melakukan keajaiban. Setelah itu dia berdiri, sudah. Dan dia berdiri, dia ambil minuman dan dia berkata apa gitu, saya juga tidak jelas. Cuma kan saya berdoa untuk yang ini pelepasan. Minum ini. Saya bilang, Tuhan, apa ini kehendak Tuhan gitu? Kan bilang bukan itu bukan aku. Akhirnya orang itu dipegangi saudara dengan pelayan-pelayan Tuhan, dan mereka mulai orang bilang itu mistrap ya, membuang keluar. Tapi saya merasa tidak damai. Kenapa mesti berteriak-teriak gitu? Akhirnya saya bilang sama pelayannya, jangan teriak gitu, supaya dia juga tidak berontak. Sudah, kita nyanyi, kita serahkan sama Tuhan. Hanya kita buat lingkar aja. Begitu kita menyanyi, memuji Tuhan, dia tumbang, jatuh, puter gitu. Saya bilang, Tuhan,
saya itu tidak suka gini-gini nih. Saya bilang saya tidak suka pelepasan kayak gini. Tapi Tuhan, harus terjadi. Karena roh yang di dalam sumur itu keluar semua. Waduh, berarti masuk ke orang yang tidak juga. Masuk ke bagian-bagian orang lainnya. Loh, kok bisa masuk ya? Nah itu saudara. Kok bisa masuk? Karena di antara mereka ada yang pergi ke dukun. Jadi orang yang sudah pergi ke dukun, dia boloi sudah. Masuk. Saya melihat itu, waktu saya sudah amen, ya, saya melihat memang matanya, sinarnya itu sudah berbeda. Ada orang-orang, jadi saya tuh, Tuhan tuh nunjukin ini. Akhirnya saya bilang maju satu-satu. Saya tidak bilang, ini. Maju satu-satu. Ya, maju satu-satu. Tadinya kan saya yang datang, itu maju lingkaran tuh. Tumpang tangan. Jatuh, jadi banyak yang jatuh. Sampai habis mungkin bisa 10-an lebih jatuh tumbang. Akhirnya kita memuji Tuhan, suasana surga turun melimpah di tempat suasana ibadah itu, dan sinar itu saudara menembus seluruh ruangan itu sampai ke sumur itu. Dan pada saat masuk ke sumur itu, saya melihat malaikat Tuhan sudah berdiri, malaikat Mikael sembah pedang. Dia berkata, Hosana, dia berteriak. Hari ini juga, ini adalah milik Allah. Dari situ saya lega, puji Tuhan. Bersyukur saya kemenangan, peperangan Tuhan yang punya. Akhirnya begitu amin, ya. Saya bersyukur, besok kita pengurapan. Tidak apa-apa tabu. Nanti tidak kelihatan apa-apa. Sudah kita besok pengurapan karena sudah puasa 40 hari. Ya, hanya kita ngurapi sudah. Tidak ada sesuatu yang aneh atau ada kelihatan apa, enggak ada. Itu saudara. Jadi arti peperangan itu saudara kita lihat. Kalau kita tuh masuk ke dukun, sekali aja, saudara perhatikan. Kita tanya ke dukun sekali aja, tubuh kita ini akan kebawa saudara. Bisa kebawa alam. Ya, alam itu bisa dikatakan alam itu adalah seperti sumur, pohon, itu alam, ya saudara. Tumbuh-tumbuhan, batin itu adalah, kalau orang dunia itu saya juga tidak tahu apa, tapi saya secara pribadi pernah pelepasan. Roh itu keluar, dimasukkan ke kayu. Nah itu adalah yang dikatakan batin. Jadi orang itu mengambil ya hidup kita, roh kita, dan dimasukkan ke kayu. Itu bisa. Itu ilmu, saudara, sesuatu yang perdukunan yang membuat manusia ini apa ya saudara, kosong, sehingga kita dicomot roh kita. Jadi kalau kita pergi ke dukun pun, kalau perdukunan itu memakai sesuatu kekuatan, dia suka mengambil roh, ya diambil roh kita, dan kita pergi tanpa ada roh. Nah itu, jadi makanya kita harus hati-hati. Batin ini adalah merampas tubuh roh jiwa kita. Bunga ya tadi, kita mandi bunga, ya, kita pakai ini, pakai itu. Kalau toh mereka ada itu hak mereka. Tetapi yang penting di dalam Tuhan Nuh itu nama. Jangan pernah kamu menanam sesuatu yang tidak baik. Contohnya itu ada bunga, ya, yang tidak selayaknya kita tidak bisa memakai itu. Kenapa? Karena bunga itu kan ciptaan Allah dan tidak ada kekuatan apapun. Nah, jadi perdukunan itu biasanya memakai bunga, saudara. Kemudian kita masuk lagi ke B, diramal. Manusia itu memberikan dirinya untuk dipermainkan. Jadi kalau diramal itu manusia itu dibuat untuk dipermainkan. Contohnya apa? Ini contoh. Ayo kamu lihat tanggal lahirmu. Ini contoh, saudara. Saya juga tidak menyalahkan, itu hak mereka. Tetapi ini adalah kesaksian dalam dunia roh, kita layani itu. Terus suatu ketika ini kita kesaksian aja saudara. Bu, saya tidak bisa tidur. Bu, lah kenapa? Bu, umur saya itu pendek sekali. Loh, kok tahu kamu? Saya bilang itu. Aduh, saya sudah ditanyakan orang di mana-mana, Bu. Umur saya itu pendek, nanti matinya tabrakan. Jadi dia kalau keluar tuh kayak orang ketakutan. Kenapa? Karena itu tadi, karena dia dipermainkan, ya. Diberikan ramalan itu diizinkan termasuk untuk mempermainkan. Nah, hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi. Itu
Artinya saudara membiasakan hidup saudara itu dengan naluri saudara, ya, dengan sugesti saudara sendiri. Bahwa nanti aku tabrak, itu akan terjadi. Makanya itu berbahaya kalau kita punya insting atau bilang, wah ini aku kebakaran, itu tidak boleh. Itu iblis membawa kita masuk dalam ramalan. Kemudian alam mimpi. Nah, ramalan itu juga bisa masuk ke alam mimpi. Jadi alam maya, alam yang kita kebawa, kita seneng, ternyata itu bukan manusia, itu setan. Ya. Terus kita kebawa kemana-kemana meneramkan, itu juga kuasa kegelapan. Jadi kita tidak boleh ke sana. Kita tidur karena kita seperti sesuatu. Nah, itu hati-hati ya. Kita kadang-kala diramal atau kita mendapat ramalan dari orang. Nah, itu berbahaya. Itu alam mimpi. Alam nafsu, di mana kita hidupnya tuh rusak aja, kotor aja. Itu adalah roh kegelapan. Ramalan itu juga bisa masuk. Nah, ketika kita punya sifat yang tidak baik, itu akan membuat hidup tambah subur. Alam nafsu ini. Makanya kita tidak boleh ke sana. Kemudian alam dunia orang mati atau setan. Orang mati kan tidak bisa bangkit. Tapi kita ketemu sama orang-orang yang nggak benar-benar, maksudnya yang sudah meninggal itu sudah. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu seperti ramalan. Tuhan tidak suka. Karena notisi kenematu bana agota. Ketika kamu itu hidup di dunia dan kamu itu menjadi milikku, maka kamu adalah bagianku dan aku adalah milikmu. Kamu adalah milikku. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, tidak ada yang namanya masuk dalam notisi orang mati. Tidak ada, saudara. Itu bukan dari Tuhan. Demikian juga yang ke-C, pemujaan. Biasanya pemujaan ini adalah saudara menyerahkan sesuatu untuk dipersembahkan. Ini yang paling berbahaya adalah penyerahan darah. Karena dengan penyerahan darah manusia, maka sama saja dengan kawin dengan setan atau hubungan dengan setan. Itu berbahaya sekali. Lubuk setan kok bisa dihubungi ya? Kenapa? Karena kita ini punya naluri, punya perasaan dan kita kebawa. Sehingga kita ini seperti orang yang pacaran. Itu pernah kita masuk dalam konseling. Ada seorang ya yang merasa bahwa hidupnya dia itu selalu ditemani sama orang, padahal tidak ada siapa-siapa. Dia ada di rumah yang paling ujung, di gudang paling ujung, memang di tempat itu memang angker. Tapi dia tidak takut. Aku gak takut sopo-sopo. Tapi dalam hidupnya dia tingkah lakunya aneh. Dia bisa ngomong-ngomong sendiri, bisa makan-makan sendiri. Jadi kayak sesuatu yang diajak ngomong padahal tidak ada orang di situ. Nah, itu namanya masuk di dalam perkawinan dengan setan. Apalagi kalau dia menyerahkan darahnya, itu susah untuk dilepas, saudara. Demikian juga nyawa ini sama saja menjadi tumbal. Karena kita tidak mengakui bahwa Allah itu yang akan memutuskan perkara hidup kita. Jadi kalau kita sudah mengalami sesuatu yang melanggar ini, marilah kita mengambil bagian kita untuk masuk di dalam kebenaran Allah. Supaya kita tidak terbawa oleh arusnya dunia. Jadi hati-hati saudara, lingkaran setan ini tidak pernah putus juga. Ya, lingkaran setan ini tidak pernah putus, saudara. Selama kita itu ada di dalamnya, maka dia terus membuat kita tidak bisa berputar-putar, terus tidak bisa keluar dari lingkaran ini. Tapi kalau kita punya Tuhan, maka dia akan mematahkan lingkaran itu. Dan Tuhan akan bersama dengan kita. Itu namanya peperangan roh. Di mana kita harus berjuang. Kita lihat gambar selanjutnya, saudara. Kita tahu, selama tangan Tuhan itu bekerja, selama tangan Tuhan itu meraih hidup kita, maka Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan itu sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber kebahagiaan. Di sanalah semuanya kita dapat. Hingga kita perang melewati khotbah, melewati peperangan roh ini, kita pasti menang. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Kebenaran itu akan disingkapkan. Kenapa? Karena semuanya ini, saudara, adalah roh-roh yang tidak benar. Kita harus jauhi semuanya ini. Supaya peperangan roh itu akan menjadi bagian kita. Hidup dalam kebenaran dengan Allah. Kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Selama kita menjadi miliknya. Selama kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita semua. Itulah saudara, biarlah kita menyadari bahwa peperangan roh akan terjadi. Tetapi kita punya Tuhan. Jangan takut,
penyertaan Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki selalu meraih hidupnya. Seperti pada gambar ini, tangan Tuhan selalu terulur buat kita karena kita memanggil namanya. Tuhan memberkati saudara semua.